Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina Haryanti selaku dosen pengampu mata kuliah TKMR kelas L dan audiens sekalian, kami dari kelompok D akan mempresentasikan materi yang berjudul Risk Register terkait mitigasi ekuitas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Aldri Kurniawan, NPM Mahir 371. Lalu rekan-rekan saya, Aprilia Tanjung, NPM Mahir 099, Safira Puspa, NPM Mahir 170, lalu Afrilia Isma, NPM Mahir 183, Mevia Ainur Rohma, NPM Mahir 307, Yuli Setiawati, NPM Mahir 313, Aisyah Megawati, NPM Mahir 322, dan Nadine Safira Putri, NPM Mahir 365. Baik, yang pertama kita mulai dari pengertian dari risk register ekuitas. Jadi risk register ekuitas yaitu dokumen terstruktur untuk mengidentifikasi, melacak, dan memitigasi semua potensi risiko yang dapat menurunkan nilai saham atau mengganggu struktur modal perusahaan. Ini terdapat 3 kategori risiko utama. Yang pertama ada risiko pasar atau market risk, yaitu fluktuasi harga saham akibat kondisi makroekonomi atau sentimen pasar. Yang kedua ada risiko dilusi atau dilution risk, yaitu penurunan persentase kepemilikan investor akibat penerbitan saham baru. Yang ketiga ada liquidity risk, yaitu kesulitan menjual kembali saham di pasar sekunder tanpa memicu kejatuhan harga. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai komponen risk register untuk ekuitas, di mana risk register merupakan dokumen yang digunakan perusahaan untuk mencatat, menilai, serta memantau berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, termasuk pada bagian ekuitas atau modal dari sebuah perusahaan. Menurut ISO 31000, risk register menjadi bagian penting dalam proses manajemen risiko karena membantu perusahaan melakukan identifikasi hingga pengendalian risiko secara sistematis. Di mana komponen pertama adalah identifikasi risiko ekuitas. Pada tahap ini, perusahaan mencatat risiko-risiko yang dapat mempengaruhi nilai ekuitas seperti penurunan laba, fluktuasi harga saham, peningkatan utang, ataupun perubahan kondisi pada ekonomi. Komponen ini sangat penting karena menjadi dasar awal dalam proses pengelolaan risiko. Komponen kedua yaitu penyebab dan sumber risiko, di mana perusahaan perlu mengetahui faktor penyebab risiko tersebut, baik dari internal maupun eksternal. Contohnya seperti kebijakan manajemen yang kurang efektif, kondisi pasar yang tidak stabil, inflasi, hingga perubahan suku bunga. Dengan mengetahui sumber risiko, perusahaan dapat menentukan langkah penanganan yang lebih tepat. Selanjutnya adalah dampak risiko terhadap ekuitas. Komponen ini tuh menjelaskan seberapa besar pengaruh resiko terhadap modal pemegang saham ataupun stabilitas keuangan perusahaan. Misalnya apabila perusahaan mengalami kerugian besar, maka nilai ekuitas dapat menurun dan kepercayaan investor itu ikut berkurang. Kemudian adanya penilaian probabilitas dan juga dampak risiko. Di mana di sini perusahaan itu menilai kemungkinan terjadinya risiko serta tingkat dampak yang ditimbulkannya. Biasanya menggunakan skala rendah, sedang, ataupun tinggi. Penilaian ini membantu perusahaan menentukan prioritas risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Kemudian ada strategi mitigasi ataupun pengendalian risiko, di mana komponen ini tuh berisikan tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko seperti peningkatan pengawasan keuangan, diversifikasi investasi, penguatan tata kelola perusahaan, serta melakukan monitoring secara berkala. Terakhir yaitu peak dan monitoring risiko, di mana setiap risiko itu harus memiliki pihak yang bertanggung jawab atau person in charge agar proses pengawasan berjalan jelas dan lebih terstruktur. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi berkala karena kondisi risiko dapat berubah seiring waktu. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis risiko ekuitas yang perlu dicatat dan diperhatikan oleh perusahaan. Resiko ekuitas merupakan resiko yang dapat mempengaruhi nilai modal atau kepemilikan perusahaan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Jenis resiko pertama adalah resiko pasar, yaitu resiko akibat perubahan kondisi pasar seperti fluktuasi harga saham, inflasi, dan juga suku bunga. Selanjutnya, terdapat risiko dilusi kepemilikan,
yang terjadi ketika perusahaan itu menerbitkan saham baru sehingga persentase kepemilikan pemegang saham lama itu akan menjadi berkurang. Kemudian ada resiko likuiditas ekuitas, yaitu kondisi ketika saham sulit diperjualbelikan tanpa mempengaruhi harga pasar. Selain itu, perusahaan juga menghadapi resiko mengenai penurunan nilai perusahaan apabila laba itu menurun atau perusahaan mengalami kerugian. Lalu kondisi lainnya adalah risiko dividen, yaitu kemungkinan perusahaan itu tidak mampu membagikan dividen kepada pemegang saham. Terdapat juga risiko struktural modal yang muncul akibat ketidakseimbangan antara utang dan juga modal perusahaan. Selain faktor keuangan tersebut, perusahaan itu juga perlu memperhatikan risiko kepatuhan dan juga regulasi, risiko operasional, serta risiko reputasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan nilai ekuitas perusahaan. Oleh karena itu, pencatatan dan pengolahan risiko ekuitas sangat penting agar perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan para investor. Perkenalkan, nama saya April Tanjung dan PMA Akhir 099. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, baik yang dimana saya ada strategi mitigasi risiko ekuitas. Strategi mitigasi risiko ekuitas merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang dapat mengaruh nilai modal atau ekuitas perusahaan. Risiko ekuitas biasanya berkaitan dengan penurunan nilai saham, kerugian investasi, ketidakstabilan pasar, serta penurunan kinerja perusahaan yang dapat mengurangi kepercayaan investor. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi mitigasi yang efektif agar kondisi keuangan tetap stabil. Salah satunya strategi mitigasi risiko ekuitas adalah melakukan diversifikasi investasi. Perusahaan tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan atau satu jenis investasi saja, tetapi menyebarkan investasi pada beberapa sektor atau instrumen yang berbeda. Dengan diversifikasi, apabila salah satu investasi mengalami kerugian, perusahaan masih memiliki sumber keuntungan dari investasi lainnya sehingga risiko dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu proses siklus risk register ekuitas. Yang pertama ada identifikasi resiko, yaitu menentukan resiko yang dapat mempengaruhi ekuitas perusahaan seperti penurunan laba, perubahan pasar, atau kesalahan laporan keuangan. Yang kedua, analisis resiko, menilai tingkat kemungkinan dan dampak resiko terhadap nilai ekuitas perusahaan. Yang ketiga, ada evaluasi resiko, yaitu mengelompokkan resiko berdasarkan prioritas agar perusahaan fokus pada resiko paling kritis. Yang keempat, penanganan resiko, yaitu menentukan tindakan pengendalian seperti diversifikasi investasi, audit internal, dan pengawasan keuangan. Yang kelima, ada monitoring dan review, yaitu memantau perkembangan risiko secara berkala serta memperbarui risk register sesuai kondisi terbaru. Dan yang terakhir, pelaporan risiko, yaitu menyampaikan hasil pengelolaan risiko kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini ada indikator kunci risiko atau key risk indicator atau bisa juga kita sebut KRI. Jadi KRI ini merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini sebelum risiko tersebut menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dengan adanya KRI sendiri, manajemen dapat memantau kondisi operasional maupun keuangan perusahaan secara lebih efektif. Fungsi utamanya sendiri itu dapat membantu perusahaan dalam memantau tingkat risiko, mendukung pengambilan keputusan manajemen serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Selain itu, KRI juga dapat berperan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian karena perusahaan ini dapat mengambil tindakan pencegahan lebih cepat. Suatu indikator risiko yang baik harus lebih mudah diukur dan dipahami, serta relevan dengan tujuan perusahaan dan memberikan informasi secara tepat waktu serta mampu menunjukkan perubahan di kondisi risiko tertentu. Untuk contoh indikator kunci risiko sendiri, ada persentase piutang jatuh tempo, keterlambatan pembayaran utang, jumlah kesalahan hipoteker, serta
frekuensi gangguan sistem operasional. Yang dapat disimpulkan bahwa KRI ini merupakan bagian penting dalam manajemen risiko karena dapat membentuk perusahaan mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko secara lebih efektif. Selanjutnya ada contoh risk register ekuitas, yaitu daftar risiko yang dapat terjadi pada akun ekuitas perusahaan serta pengendalian dan juga mitigasinya. Nah, pada tabel ini terdapat beberapa komponen penting, yaitu yang pertama ada ID risiko, di mana ID risiko ini merupakan kode identifikasi risiko. Yang kedua ada risiko, di mana risiko ini merupakan jenis masalah yang mungkin terjadi. Yang ketiga itu ada dampak, di mana dampak ini merupakan akibat yang ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Nantinya keempat itu ada inherent, di mana inherent ini merupakan tingkat awal risiko sebelum adanya pengendalian. Selanjutnya ada pengendalian. Nah, pengendalian ini merupakan pengendalian yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada residual. Residual ini merupakan sisa tingkat risiko serta pengendalian yang dilakukan. Dan yang terakhir ada mitigasi, di mana mitigasi ini merupakan langkah tambahan untuk meminimalkan risiko tersebut. Nah, yang pertama ini dicontoh ada EQ 001, di mana merupakan kesalahan pencatatan modal saham. Nah, risiko ini terjadi ketika pencatatan modal saham itu tidak sesuai atau adanya salah input. Nah, dampaknya itu yaitu laporan keuangannya menjadi salah saji sehingga informasi perusahaannya itu tidak akurat. Karena resikonya itu tinggi, perusahaan ini melakukan pengendalian berupa review jurnal dan juga otorisasi transaksi. Nah, mitigasinya itu dilakukan dengan rekonsiliasi dan persetujuan berlapis agar pencatatannya itu lebih valid. Yang kedua ada EQ002, yaitu manipulasi saldo laba. Nah, risiko ini berkaitan dengan adanya kemungkinan manipulasi laba perusahaan, di mana dampaknya itu adalah informasi laba itu merugikan dan dapat merugikan investor maupun pemegang sahamnya. Nah, pengendalian yang dilakukan ini melalui audit internal dan mitigasinya itu dilakukan dengan pemantauan dan juga analisis transaksi secara rutin untuk mendeteksi adanya kejanggalan. Yang ketiga itu EQ 003, yaitu dividen tidak sah, di mana risiko ini muncul apabila pembagian dividen itu dilakukan tanpa persetujuan atau tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, dampaknya itu dapat mengganggu kas perusahaan. Pengendalian yang dilakukan itu bisa melalui persetujuan RUPS. Selanjutnya mitigasinya berupa evaluasi kemampuan kas perusahaan sebelum dividen tersebut diumumkan. Nah, yang keempat ini ada EQ 004, yaitu perubahan modal tanpa izin, di mana risiko ini terjadi jika ada perubahan struktur modal tanpa adanya persetujuan pihak yang berwenang. Nah, dampaknya itu pelanggaran hukum dan masalah tata kelola perusahaan. Pengendalian yang dilakukan itu ada verifikasi legal. Selanjutnya mitigasinya itu berupa pengawasan arah dan dokumentasi yang lengkap agar perubahan modal itu tetap sesuai dengan regulasi. Perkenalkan, saya Megawati dengan MPM akhir 32 akan menjelaskan mengenai tantangan umum dalam implementasi ekuitas di risk register. Jadi, subjektivitas dalam penilaian risiko assessment, masalahnya itu menentukan likelihood, kemungkinan, dan impact dampak dari resiko ekuitas seringkali bersifat kualitatif dan bergantung pada persepsi individu. Nah, tantangannya itu jika tim manajemen atau auditor terlalu optimis atau terlalu konservatif, maka hasil inherent risk dan residual risk itu menjadi tidak akurat. Lalu yang kedua itu ada mengenai fluktuasi pasar yang sangat dinamis. Ini kondisi secara real time. Masalahnya itu nilai ekuitas dan risiko pasar seperti volatilitas harga saham atau perubahan kurs berubah setiap detiknya. Nah, tantangannya itu risk register seringkali bersifat statis, diperbarui secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan tantangannya adalah menjaga agar dokumen ini tetap relevan dan tidak menjadi dokumen usang di tengah pergerakan pasar yang cepat ini. Lalu yang ketiga itu kurangnya integrasi data masalah silo. Jadi masalahnya itu data pergerakan ekuitas berada di bagian keuangan atau investasi, sedangkan penilaian risiko makro ada di bagian manajemen risiko dan aspek hukumnya ada di bagian legal. Nah, tantangannya sulit mengintegrasikan data dari berbagai divisi ini secara real time dalam satu sistem risk register yang komprehensif.